Ketika mendengar nama Timor Timur atau Tim-Tim, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Timor Timur adalah provinsi yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Timor Timur kemudian mengganti nama menjadi Timor Leste setelah merdeka dari Indonesia. Kenapa Timor Timur keluar dari Indonesia? Simak video ini sampai selesai. Timor Timur adalah wilayah bekas koloni Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 alias provinsi termuda di Indonesia. Selama 22 tahun berada di bawah pemerintahan Soeharto. Sebagai rakyat Timor Timur ingin lepas dari NKRI, apa faktor penyebab Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia? Peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi Timor Timur lepas dari Indonesia yaitu tidak terpenuhnya hak-hak dasar kesejahteraan, keadilan, pendidikan maupun kesehatan, yang juga karena adanya masalah pelanggaran HAM yang terjadi selama proses integrasi berlangsung. Salah satu pelanggaran HAM yang dirasakan Timor Timur adalah peristiwa yang mengerikan, yaitu peristiwa Santa Cruz di Dili. Apa itu peristiwa Santa Cruz? Peristiwa Santa Cruz ini adalah pembantaian berdarah yang mengerikan. Insiden penembakan yang dilakukan tentara Indonesia untuk menembaki pemrotes Timor Timur di kuburan Santa Cruz. Tentara Indonesia menembaki para demonstran di Santa Cruz pada 12 November 1991 di Dili. Siapapun tak menyangka hal ini akan memicu peristiwa yang akan diingat orang sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di bumi Lorosai. Jauh-jauh hari sebelum kejadian insiden ini, para mahasiswa telah mengantisipasi kedatangan delegasi parlemen dari Portugal yang masih diakui oleh PBB secara legal sebagai penguasa administrasi di Timor Timur. Rencana ini dibatalkan setelah Jakarta keberatan karena hadirnya Jill Joliffe sebagai anggota delegasi tersebut. Joliffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung kemerdekaan Fretilin atau partai politik di Timor Timur yang berjuang untuk kemerdekaan. Mereka yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di gereja Motel Dili diawasi terus gerak-geriknya oleh TNI. Pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan untuk memancing mereka untuk ribut. Anak-anak muda Timor Timur terpancing dan perkelahian pun berlangsung di malam itu juga. Pada tanggal 28 Oktober 1991 di pagi hari, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Sebastião Gomes ditemukan tergeletak di dekat gereja Motel. Tidak terima akan hal itu, para rakyat Timor Timur mengadakan aksi protes terhadap pemerintahan Indonesia pada penguburan rekan mereka Sebastião Gomes yang telah ditembak mati. 2 pekan setelah itu, tepatnya pada tanggal 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomes di gereja Motel Dili. Misa diikuti ribuan umat Katolik di Timor Timur. Sekitar 500-an orang yang kebanyakan rata-rata mahasiswa membentangkan spanduk bergambarkan Sanana Gusmo, pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timor Timur. Sambil terus berjalan mereka memekikan Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste. Iringan pengunjuk rasa itu berjalan sekitar menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomes dimakamkan. Setelah sampai di pemakaman Santa Cruz, tentara Indonesia telah bersiaga berdiri di sana. Pada saat memasuki pemakaman, para pasukan Indonesia ini mulai menembaki para rakyat Timor Timur. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di pemakaman tersebut, sekitar 271 orang tewas, di antaranya 50 warga sipil Timor Timur, 382 luka-luka, dan 250 lainnya menghilang. Pembantaian ini disaksikan oleh 2 jurnalis Amerika Serikat, Amy Goodman dan Alan Naim, dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl yang secara diam-diam membuat rekaman untuk Yorkshire Television di Britania Raya. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Video Max Stahl tersebut kemudian disiarkan ke seluruh dunia, dan setidaknya mata dunia pun terbuka. Amnesty International menganugerahi video insiden Dili berjudul Cold Blood itu sebagai video terbaik untuk dikategorikan hak asasi manusia pada tahun 1992. Pembantaian Dili mengakibatkan masalah Timor Timur ditaruh di agenda internasional mengenai HAM. Senator Amerika Serikat meminta Presiden George Bush agar membantu Timor Timur menentukan nasib sendiri dengan memasukkan persoalan tersebut dalam agenda resolusi Majelis Umum PBB. Banyak rakyat Portugal menyesali keputusan pemerintah yang praktis meninggalkan bekas koloni mereka. Rakyat Portugal ini terharu ketika melihat orang Timor Timur yang sedang kesusahan
dan berdoa dalam bahasa Portugis. Sampai hari ini, kasus pembantaian berdarah Santa Cruz belum dilakukan pengadilan dan penyelesaian yang penuh. Pada tahun 2001, pemerintah Timor Timur membentuk komisi untuk penerimaan, kebenaran dan rekonsiliasi di Timor Timur untuk menyelidiki pelanggaran HAM antara 1974 hingga tahun 1999. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan keterlibatan 72 perwira militer liar dengan sebutan Tim Mawar. Namun, hingga saat ini hanya 10 orang yang diadili dengan hukuman antara 8 hingga 18 bulan. Kejadian ini kemudian masuk dalam sejarah besar bagi rakyat Timor Leste sebagai salah satu hari yang paling berdarah bagi mereka, dan diperingati sebagai Hari Pemuda oleh negara Timor Leste yang memberikan perhatian internasional bagi perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan.